Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rizky Kavivi dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, program studi S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa kebangkrutan bisnis JDID. Nah, di sini yang pertama ada definisi. JDID merupakan salah satu e-commerce besar di Indonesia yang dimiliki oleh PT Retail Bersama Nasional. JDID adalah anak perusahaan dari salah satu toko online terbesar di Asia, yaitu JD.com. Perusahaan ini pada awalnya bernama 360 Buy yang didirikan oleh Richard Liu pada tahun 1998 di Cina. Hingga pada tahun 2004, Liu secara resmi mendirikan JD.com sebagai toko online. Layanan belanja daring ini memiliki 12 kategori produk, mulai dari produk ibu dan anak, perangkat elektronik, hingga produk luxury. Adapun tagline yang menjadi ciri khas JDID yaitu Make Joy Happen. Berdasarkan catatan bisnis JD.com, perusahaan asal Cina itu pertama kali melebarkan sayap ke Indonesia pada tahun 2015 dan dinyatakan tutup permanen atau berhenti beroperasi pada tanggal 31 Mei 2023. Selanjutnya ada sejarah perusahaan JDID. Yang pertama, pada tahun 2015, pendirian JDID. JDID didirikan sebagai anak perusahaan JD.com di Indonesia. Selanjutnya 2016, ekspansi dan pengembangan. JDID melakukan ekspansi bisnisnya di Indonesia, menawarkan berbagai produk elektronik dan barang konsumen lainnya. Selanjutnya tahun 2017, investasi dari JD.com. JD.com terus berinvestasi dalam operasional JDID untuk memperkuat posisinya di pasar e-commerce Indonesia. Selanjutnya tahun 2018, pertumbuhan signifikan. JDID terus mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan jumlah pengguna dan penjualan. Selanjutnya tahun 2019 fokus pada inovasi. JDID fokus pada inovasi dalam hal teknologi, logistik, dan pengalaman pengguna untuk meningkatkan layanan e-commerce. Selanjutnya pada tahun 2020, penanganan pandemi. Seperti banyak perusahaan lainnya, JDID menanggapi dampak pandemi COVID-19 dengan menyesuaikan operasionalnya dan meningkatkan fokus pada layanan pengiriman. Selanjutnya pada tahun 2021 terus berkembang. JDID terus berkembang dan menawarkan berbagai produk dari kategori yang beragam. Selanjutnya tahun 2022, JDID melakukan pemutusan hubungan kerja pada karyawan sebanyak 2 kali, yaitu bulan Mei 2022 dan bulan Desember tahun 2022. Selanjutnya di sini ada bangkrutnya bisnis JDID dari perspektif manajemen risiko, yaitu ada 3, risiko pasar, risiko keuangan, dan risiko operasional. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu mulai dari risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko yang terjadi karena pergerakan harga yang tidak menguntungkan di pasar keuangan, seperti harga saham, suku bunga, nilai tukar, dan harga komoditas. Risiko pasar dapat mempengaruhi pendapatan, biaya, dan nilai perusahaan. Contoh JDID mengalami risiko pasar karena yang pertama, persaingan yang ketat dengan perusahaan e-commerce lainnya seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lainnya, yang dapat menurunkan pangsa pasar, penjualan, dan margin keuntungan JDID. Yang kedua, ada fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, yang dapat meningkatkan biaya impor barang dari Tiongkok, mengurangi daya beli konsumen, dan menyulitkan pembayaran utang dalam mata uang asing. Yang ketiga, ada perubahan kebijakan pemerintah seperti kenaikan pajak, regulasi impor, atau pembatasan aktivitas ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang dapat mempengaruhi permintaan, penawaran, dan operasional JDID. Nah, selanjutnya ada risiko keuangan. Risiko keuangan adalah risiko yang terjadi karena keputusan yang berkaitan dengan keuangan yang dapat menimbulkan kerugian.
Risiko keuangan dapat mempengaruhi likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas perusahaan. Contohnya, JDID mengalami risiko keuangan karena yang pertama, ketergantungan pada modal dari induk perusahaan JD.com yang berasal dari Tiongkok, yang dapat menimbulkan masalah akibat perbedaan regulasi, politik, dan budaya antara kedua negara. Yang kedua, kesulitan dalam mengelola arus kas, yang dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran kepada pemasok, karyawan, atau kreditur, serta kesulitan dalam memahami kebutuhan modal kerja. Yang ketiga, ada kegagalan dalam mengembalikan utang yang jatuh tempo, yang dapat menyebabkan default, penurunan peringkat kredit, atau kebangkrutan. Selanjutnya, yang ketiga adalah risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang terjadi karena kegagalan dalam melakukan proses operasional secara efektif dan efisien. Risiko operasional dapat mempengaruhi kualitas, produktivitas, dan kinerja perusahaan. Contohnya, JDID mengalami risiko operasional karena yang pertama, kesalahan dalam proses operasi seperti pengiriman barang yang salah, rusak, atau terlambat yang dapat menurunkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang kedua, ada kegagalan dalam sistem informasi seperti gangguan jaringan, serangan siber, atau kehilangan data yang dapat mengganggu transaksi, komunikasi, dan keamanan perusahaan. Yang ketiga, ada kegagalan dalam mengikuti peraturan dan hukum yang berlaku, seperti pelanggaran hak cipta, pajak, atau perlindungan konsumen yang dapat menimbulkan sanksi, denda, atau gugatan hukum. Selanjutnya ada faktor-faktor kebangkrutan bisnis JDID. Yang pertama yaitu tren konsumen yang berubah. Jadi JDID dihadapkan pada perubahan tren konsumen yang signifikan di pasar e-commerce Indonesia. Permintaan konsumen yang beralih ke platform lain dan konsumen yang cenderung mencari produk dengan harga lebih murah dan penawaran yang lebih menarik telah mempengaruhi penjualan JDID secara keseluruhan. Yang kedua ada persaingan sengit dengan marketplace lain, terutama dengan pemain besar seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Persaingan yang ketat ini mengakibatkan penurunan pangsa pasar JDID, terutama dalam hal penjualan dan pertumbuhan bisnis. Kehadiran marketplace yang menawarkan fitur dan layanan yang lebih komprehensif serta strategi pemasaran yang lebih agresif menjadi tantangan besar bagi JDID. Yang ketiga ada pengelolaan keuangan yang tidak efektif. Manajemen keuangan yang tidak efektif juga berperan dalam kebangkrutan JDID. Beberapa keputusan investasi yang buruk dan kegagalan dalam mengelola aliran kas. Kurangnya pemahaman yang mendalam tentang kondisi pasar dan keuangan menyebabkan JDID tidak dapat mengantisipasi dan menghadapi perubahan yang cepat dalam ekosistem e-commerce. Yang keempat, fokus pada pembangunan jaringan lintas negara. Tutupnya JDID merupakan keputusan strategis dari JD.com untuk berkembang di pasar internasional dengan fokus pada pengembangan jaringan rantai pasok lintas negara. Nah, selanjutnya ada mitigasi risiko perusahaan JDID. Yang pertama, meningkatkan layanan terhadap pelanggan. Sebagai contoh, sistem CRM atau Customer Relationship Management, dan juga dalam memperbanyak promosi dan penawaran produk-produk yang lebih menarik dalam sisi harga. JDID juga melakukan penawaran kepada konsumen yang lebih sering, seperti diskon dan penawaran promosi lainnya. Selanjutnya yang kedua, inovasi e-commerce. E-change strategi untuk dapat menghadapi persaingan yang sangat ketat dalam dunia e-commerce, yaitu strategi yang berubah dari bentuk lainnya yang berbeda dari sebelumnya. Para pemimpin e-commerce harus dapat menginspirasi orang-orang untuk mengambil langkah berani masuk ke daerah yang mereka tidak diketahui, untuk menyampaikan visi yang memberikan inspirasi dan untuk membimbing. Sedangkan para manajer perlu untuk mengkoordinasikan dan mengontrol hal-hal yang sering menjadi proses yang rumit dan transisi perubahan bernilai jutaan dolar dalam satu tahap ke
ke tahap berikutnya. Yang ketiga ada implementasi dan eksekusi. Perusahaan harus segera memperbaiki hal-hal yang tidak dapat dieksekusi dengan baik dan segera mencari solusi hal tersebut. Kebanyakan perusahaan yang membiarkan kegagalan sebuah proses sekecil apapun akan mengakibatkan tidak memperoleh hasil yang maksimum. Perusahaan harus dapat secara cepat memperbaiki apa yang tidak dapat dijalankan dan mencari penyebab utama serta siapa yang bertanggung jawab akan hal tersebut. Ini bukan mencari siapa yang salah, tetapi ada yang salah yang kemudian harus segera diperbaiki prosesnya agar perusahaan dapat memperoleh keuntungan. Selanjutnya yang keempat, dengan menawarkan barang original. Hal ini akan memperkuat JDID di benak konsumennya dan merupakan sebuah diferensiasi yang sangat luar biasa di dalam dunia e-commerce. Namun, JDID masih harus melakukan inovasi perubahan terutama pada sisi penawaran produknya, karena barang original pada dasarnya memiliki harga tinggi sesuai dengan kualitas yang dimilikinya. Selain itu, JDID harus menemukan formula untuk dapat memasarkan produk original tersebut ke dalam benak pelanggan, sehingga konsumen sadar bahwa lebih baik membeli barang original daripada barang yang kelihatan berkualitas tetapi palsu. Yang kelima, pemetaan setiap target market dengan lebih jelas dan lebih mendetail, karena hal ini dapat mempengaruhi tingkat pemasaran dan perubahan yang ingin dibuat oleh JDID. Pemetaan pemasaran harus dapat meliputi daerah mana saja yang dapat dijangkau oleh JDID dalam menawarkan produk dan bagaimana hal tersebut dapat sampai kepada pelanggan secara cepat. Jangkauan setiap daerah harus diperhitungkan dan hal yang tidak kalah penting adalah memahami budaya. Menyatukan pemasaran dan budaya dapat memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaan. Sumber daya manusia yang dimiliki haruslah dapat memahami faktor-faktor kebiasaan yang dimiliki oleh setiap daerah sehingga hal ini dapat menjadi pertimbangan yang seksama agar apa yang dilakukan dan apa yang diinginkan dapat diperoleh secara signifikan. Selanjutnya ada aspek persaingan marketing. Persaingan antara merek bisa terjadi semua struktur pasar produksi. Biasanya perusahaan tidak bersaing langsung dengan semua perusahaan dalam industri karena harus dilakukan identifikasi perusahaan mana yang merupakan persaingan utama. Nah, di sini juga terdapat persaingan teknologi. Yang pertama, konfirmasi pembayaran via email atau Twitter. Marketplace lain seperti Tokopedia atau Bukalapak terdapat form konfirmasi pembayarannya, sedangkan JDID tidak terdapat form konfirmasi pembayaran. Walaupun respon mereka ketika konfirmasi pembayaran via email cukup cepat, tetapi kurang efisien. Yang kedua ada Airways Bill atau resi. Sama dengan konfirmasi pembayaran, idealnya ketika selesai konfirmasi pembayaran dan pesanan telah diproses oleh kurir customer, bisa mendapatkan resi yang bisa digunakan untuk tracking pemesanan. Memang nomor order bisa dipakai untuk tracking, tetapi untuk pelanggan baru akan kesusahan jika tidak rajin cek timeline JDID. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata atau dalam penulisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.